komunikasi terus mengalami perkembangan yang begitu pesat, di mana hal tersebut sangat mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di dunia nyata, kini telah beralih dilakukan di dunia maya atau cyber, dengan menggunakan benda-benda elektronik yang disertai dengan teknologi internet. Keberadaan teknologi internet tersebut sangat memudahkan para pengguna dalam melakukan pekerjaannya, mencari informasi, melakukan komunikasi dengan orang lain, baik sesama negara ataupun antar negara. Dan masih banyak lagi hal-hal positif yang dapat dimanfaatkan dari teknologi tersebut. Namun yang sangat disayangkan adalah masih banyak orang yang menyalahgunakan teknologi tersebut sehingga munculnya isu-isu yang meresahkan masyarakat saat ini, yaitu kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau biasa disebut dengan cybercrime. Di mana ada kejahatan, maka disitulah hukum bertindak. Dengan demikian, cybercrime dapat dijadikan salah satu pemicu atau penyebab munculnya cyber law. Dapat berarti hukum informasi, hukum sistem informasi, atau hukum telematika. Dengan demikian, cyber law merupakan hukum yang berkenaan dengan segala aspek hubungan antara subjek hukum yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi internet tersebut di dunia maya. Saya akan menjelaskan tentang subbab kedua, yaitu tujuan dan fungsi dari adanya cyber law. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah banyak sektor kehidupan di masyarakat, baik perilaku masyarakat maupun kehidupan secara global. Seperti kita ketahui bersama bahwa internet dewasa ini sangat mudah sekali aksesnya, dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tujuan dan fungsi dari adanya cyber law ini secara umum adalah untuk menanggulangi dan untuk mengakomodasi tindak pidana yang ada pada internet, yang ada pada cyber. Cyber law sangat dibutuhkan, sangat vital perannya. Dan dalam hal ini kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana dengan adanya kejahatan cyber ke depannya. Cyber law akan digunakan sebagai dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer. Maka dari itu, cyber law ini sangat penting untuk dapat dimengerti, diketahui oleh teman-teman semua, sehingga kita semua dapat mengantisipasi diri kita sendiri dari kejahatan-kejahatan yang ada di internet. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fiska Aurora Denanti. Saya akan menjelaskan mengenai UU ITE sebagai kodifikasi cyber law yang ada di Indonesia. Menilik peran signifikan cyber law itu sendiri dalam usaha preventif kejahatan di dalam dunia maya, Indonesia sendiri telah membuat sebuah kepastian hukum mengenai cyber law. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik menjadi cyber law pertama yang ada di Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 Oktober tahun 2016 saat rapat Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat beberapa perubahan atas pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu pada pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3, yang kemudian disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini terdiri dari 13 bab dan 54 pasal dengan beberapa cakupan materi. Yang pertama, pengakuan informasi dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, pengakuan atas tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, nama domain, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak-hak pribadi, dan perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya. Sekian yang dapat saya... Ya, selanjutnya adalah ruang lingkup dari cyber law itu sendiri. Jadi, menurut Jonathan Rosner dalam bukunya Cyber Law: The Law of the Internet, membagi ruang lingkup cyber law sebagai berikut. Yang pertama adalah copyright atau hak cipta. Jadi, hak cipta itu adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Selanjutnya adalah trademark atau hak merek. Jadi hak merek ini adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah defamation atau pencemaran nama baik. Jadi secara harfiah itu dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik atau kehormatan seseorang. Jadi dalam UU ITE yang mengatur ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik itu ada dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE.
Selanjutnya adalah hate speech, bisa dalam bentuk fitnah, penghinaan, dan penistaan. Lalu selanjutnya adalah hacking, virus, dan illegal access, yaitu serangan terhadap fasilitas komputer. Selanjutnya ada regulation internet resource, yaitu pengaturan sumber daya internet. Lalu ada privacy atau kenyamanan pribadi. Lalu duty care, yaitu prinsip kehati-hatian. Lalu criminal liability, tentang kejahatan menggunakan IT. Lalu ada procedural issues, yaitu prosedur tentang menyelesaikan sengketa seperti jurisdiksi, pembuktian, dan penyelidikan. Lalu ada electronic contract, yaitu transaksi elektronik. Ada pornografi dan robbery atau pencurian. Consumer protection, yaitu perlindungan konsumen. Lalu ada e-commerce dan e-government, yaitu pemanfaatan internet dalam sehari-hari. Ketergantungan masyarakat akan teknologi informasi begitu tinggi, sehingga semakin tinggi pula risiko yang dihadapi. Aspek perekonomian, sosial, bahkan pertahanan sangat bergantung kepada internet. Tingginya digitalisasi ini juga membawa dampak negatif. Privasi dan berbagai informasi sangat mudah diakses oleh para pelaku kejahatan cyber. Maka dalam hal ini, cyber law sangat dibutuhkan secara mutlak untuk melindungi masyarakat. Cyber law ini tentunya diharapkan juga menjadi hal yang efektif untuk mengakomodasi IoT di masa depan. Pemerintah juga semakin serius dalam menangani masalah keamanan informasi ini. Contohnya seperti Kominfo yang telah membentuk Indonesian Security Response Team on Information Infrastructure, dan juga ada Polri yang telah membentuk Cyber Task Force Center, dan juga ada ID CERT. Namun, cyber law ini tidak akan berlaku secara efektif jika kita sebagai masyarakat tidak mempunyai kesadaran itu sendiri. Maka hal yang paling mudah dilakukan yaitu dengan memahami pemanfaatan IoT di sekitar kita untuk menjamin keamanan privasi di dunia maya, sehingga kita semakin yakin bahwa cyber law ini juga bisa mengiringi perkembangan IoT yang semakin pesat. Terima kasih.